sebelum kita mulai, kita akan nonton video MC-nya dulu ya. Bentar. Kak, yang Taruna ikut juga gak Zoom-nya? Iya, kelas Taruna dan Madya. Iya, Taruna dan Madya ya. Selamat pagi, guys. Pagi, Kak. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Erni di kebaktian ibadah sekolah minggu pagi ini. Walaupun kita masih ibadah via online, tapi kita harus tetap semangat. Oh iya adik-adik, Kak Erni nggak sendiri loh. Kak Erni ditemanin sama teman kalian nih. Siapa ya? Tara! Hai teman-teman, apa kabarnya? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Karena kasih Yesus selalu indah bagi kita. Nah adik-adik, kita memuji nama Tuhan yuk. Kita nyanyi lagu apa ya Noel? Kasih Yesus indah, oh indah. Oh, kasih Yesus indah, oh indah. Karena kasih Yesus selalu indah untuk kita semua. Kita nyanyi sama-sama ya Noel ya. Ya. Kasih Yesus indah, 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 oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih Bintang di langit, lebih indah dari kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari indah dari bintang di langit. lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah Lebih dari indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Teman-teman, kita mau membuka ibadah kita. Kita buka dengan berdoa. Yuk,
Kita berdoa semua ya. Adik-adik semua di rumah kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami adik-adikmu untuk sekolah minggu, meskipun masih via online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu selalu tetap menyertai kami. Pimpin ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita akan pisah kelas nih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di kelas masing-masing. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa ya, Noel? Berani tampil beda. Nah, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraihku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya tegukkanku. Sa Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraihku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya tegukkanku. beri kata kemenangan aku Selamat beribadah teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, untuk ibadah minggu hari ini nanti akan diajak oleh Kak Agus. Nanti kita siapkan untuk Alkitabnya adik-adik ya. Ya, silakan Kak Agus. ya. Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pak, iya. Tampil dong mukanya, videonya dibuka dulu sebentar, Kak Agus mau lihat.
Gak bisa kan? Nggak bisa ya? Ya, selamat pagi Obed. Yes, mana Yesua? Obed, ya. Nggak bisa juga kak, nggak tahu kenapa nih, kayaknya Oh, oh gitu. Oh, Lintang mana Lintang? Lintang. Safa, Safa. Ya kak. Ya, Safa. Gak bisa on. Princess. Oke. Gak bisa on. Ya udah, oke. Udah, oke. Di mute ya. Oke, semua ya. Yuk, sebelum Kak Agus bercerita, kita bersatu dalam doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, selamat pagi atas pagi yang cerah yang Yesus berikan buat kami semua, hingga pada hari ini kami semua diberikan kekuatan, kesehatan. Pada hari ini Tuhan, adik-adik kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Tuhan, biar apa yang kami sampaikan buat adik-adik bisa adik-adik terima dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, suara Kak Agus jelas ya? Halo. Suara Kak Agus jelas ya? Jelas ya? Nggak Jelas, Kak, putus-putus jelas. ya? Oke, nggak putus-putus ya? Oke. Ya. Jelas ya? Ya, kita mau baca firman Tuhan dari Matius 13. Alkitabnya dibuka. Alkitab dan agendanya sudah disiapkan adik-adik? Udah ya? Udah ya? Ya, kita mau baca firman Tuhan dari Matius 13. Ya. Ayat 24 sampai dengan Matius berapa kak? Matius 13. Matius Oh, 13. Ya, udah ketemu adik-adik? 13. Buka Alkitabnya Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. 30. Di mute ya itu ngomong. Nah. Kak, Ini kan kak? Matius 13 kan kak? Ya, Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Oh ini kan kak? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya kak? Iya, betul. Oke. Ya. Adik-adik di mute ya itunya ya. Jadi nggak nguing ya. Ya, Kak Agus yang baca ya, adik-adik perhatiin ya. Berapa kak? Ayat 24 sampai dengan 30. Udah dapat semua? Di mute, videonya dibuka, tangannya lambaikan kalau sudah terima. Sudah kebuka firman Tuhannya. Nah, ya, lambaikan. Ya, oke. Di mute, videonya dibuka, lambaikan tangannya. Bahwa sudah siap untuk baca firman Tuhan. Oke. Ya. Oke. Ya, dengar Kak Agus ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu serumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu tuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikat bekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, begitu jauh firman Tuhan yang Kak Agus baca kepada adik-adik. Kak Agus mau share dulu ya. Bentar adik-adik ya. Ya.
Ya, kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya? Pak. Sudah, Kak. Ya, tema hari ini, tema minggu ini yaitu pengendalian diri adik-adik. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan gandum dan lalang. Tadi kita baca perumpamaan gandum dan lalang. Ya. Ceritanya begini adik-adik, ya. Ya. Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan semua berkumpul di situ, di ladang. Ya. Dia mau cerita tentang perumpamaan lalang dan gandum, ya, adik-adik. Ya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu orang tidur datanglah. Tadi begitu ya. Jadi tentang kerajaan surga itu perumpamaan benih gandum yang telah disebar di tanah, ya. Benih gandum, ya. Disebar sama orang baik nih, ya, ceritanya tentang orang baik nih yang menyebar benih gandum, ya, di ladang. Tetapi pada waktu orang pada tidur, adik-adik, ya, pada waktu orang tidur datanglah musuh menabur benih lalang, ya. Tadi kan benih yang baiknya itu sudah ditabur nih sama orang baik, ya. Nah, pada waktu tidur malam, ya, datang musuh penjahat adik-adik menabur benih lalang, ya, ke gandum itu. Lalu dia pergi. Terus seorang hamba ya menanam gandum benih itu, ya kan. Tadi hambanya sudah menabur dan dia melihat seorang hamba yang, Tuhan, loh kok ada lalang, ya, ikut tumbuh di gandum itu, ya kan, waktu masih bertumbuh gandum dan lalang bertumbuh adik-adik. Nah, terus hambanya bilang gini, bagaimana kalau, ya kan, kalau lalangnya saya cabut? Terus kata tuannya, nggak usah dicabut, ya, nggak usah dicabut itu lalang, biarin aja gandum dan lalang itu tumbuh. Nanti kalau sudah berbuah gandumnya, ya kan, ada bulir-bulirnya, ya kan, nanti akan kita sama-sama pilah apa dipisahkan. Nah, ini adik-adik. Nah, ini namanya lalang adik-adik, ya. Lalang itu kayak rumput liar adik-adik, ya. Lalang rumput liar, ya. Nah, ini gandum. Gandum itu seperti padi, ya. Gandum, ya. Ada bulir-bulirnya, ya kan. Ya. Nah, lalang dan gandum. Tadi ceritanya hambanya melihat ada gandum, ya, yang sudah ditanam dan ada lalang yang sudah menyatu di gandum itu. Nah, hambanya bilang, boleh nggak dicabut gitu lalangnya? Terus kata tuannya, nggak usah dicabut. Gandum dan lalang biasa aja bertumbuh, ya, bersamaan. Ya. Nah, setelah panen, gandumnya setelah panen, nah, ya, adik-adik, ya, langsung tuannya bilang, ya udah, ini sudah panen, kita pisahkan antara gandum dan antara lalang, ya, dipisahin adik-adik, ya. Hambanya memisah-misahin. Untuk gandum ada di sebelah sini, lalang ada di sebelah sini, ya, dipisahkan, ya kan adik-adik, ya. Ya, habis dipisahkan, nah dilihat lalang itu kan tidak bermanfaat, bisa merusak, ya kan. Akhirnya lalangnya itu dibakar adik-adik. Di satu tempat, ya, lalangnya dibakar, ya. Gandumnya dipisahkan. Gandumnya mau ditaruh kemana, Kak Agus? Ah iya, gandumnya itu dimasukkan ke dalam lumbung, adik-adik. Lumbung. Nah, ya kan, ada lumbung petani itu isinya itu beras atau padi di situ masuk ke dalam lumbung. Biasanya nanti sebelum dipisah-pisahkan, ya, bulir-bulirnya dimasukin ke lumbung dulu, ya kan, adik-adik. Habis itu nanti dipisah-pisahkan bulir-bulirnya, ya kan, ya, dimasukkan ke lumbung. Nah, ini lumbung. Nah, ini di lumbung adik, ya, lumbung dimasukkan ke lumbung. Tadi lalangnya sudah dibakar adik-adik, ya, tapi gandumnya dimasukkan di lumbung. Nanti setelah
dipisah-pisahkan, bulir-bulirnya nanti dijual ya adik-adik. Ya. Nah, tadi apa sih maksudnya Kak Agus antara lalang dan gandum? Nah, dipisahkan kalau lalang itu merusak adik-adik. Nah, lalang itu tentang bagaimana ya merusak tanaman, gandum, ya kan? Merusak dan tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat harus diapain? Dimusnahkan. Tapi gandum bermanfaat buat kita makan, supaya tubuh kita sehat, dipisah. Nah, perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menceritakan bagaimana ada orang baik dan orang tidak baik adik-adik ya. Ada orang baik dan tidak baik. Tadi orang baik ya kan menghasilkan baik buah-buahnya. Nah, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh adik-adik. Nah, kalau orang Kristen yang baik ya kan ada buah-buah roh itu adik-adik. Ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kesabaran, kelemah lembutan, sukacita, kebaikan, kasih, penguasaan diri. Nah, orang Kristen ada buah-buah roh itu. Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adik-adik ya. Jadi kalau orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima Tuhan Yesus, pasti ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada kebaikan. Kebaikan apa? Saling menolong orang teman-temannya yang menderita, kelaparan, ya kan? Terus menolong kasih makanan, terus temannya yang nggak bisa ngejarin tugas, PR-nya kesulitan, akhirnya diajarin supaya bisa melakukan pelajaran dengan baik, setia kepada Tuhan, rajin ke sekolah minggu, ikut kebaktian sekolah minggu. Nah, damai sejahtera, damai kepada orang lain, tidak pernah berantem sama teman, ya saling mengasihi, kemurahan yaitu saling memberi, kasih kepada teman-teman, kepada orang tua, ya kan, kepada kakek, nenek, lemah lembut, berbicaranya sopan, santun, ya kan, nggak boleh kasar, nggak boleh ngomong yang nggak bagus, ya kan, sukacita, selalu bersyukur sama Tuhan, penguasaan diri. Kalau penguasaan diri itu sabar adik-adik ya, sabar, ya kan, kalau adik-adik dimusuhin sama teman, tapi dia harus sabar. Terus adik-adik memaafkan, ya penguasaan diri supaya tidak adik-adik emosi ya adik-adik ya. Nah itu buah-buah roh. Jadi gandum ini seperti ini adik-adik. Perumpamaannya gandum. Gandum itu yang berbuah, ya kan, berbuah, menghasilkan, ya bulir-bulirnya bisa dimakan. Nah dengan itu tubuh kita sehat. Nah kalau lalang adik-adik, nah ini lalang Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, hidupnya menurut keinginan daging, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, pencenderaan, roh pempecah, kedengkian, ya, kemabukan dan pesta pora. Jadi lalang diumpamakan seperti orang yang sering selisih, amarah, benci, iri hati, suka kesel sama temennya, ya, suka ngomong kasar, ya kan, dengan kata-kata yang tidak disenangi orang lain, ya kan, ya. Nah itu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya. Tadi perumpamaannya ada lalang, ada gandum. Nah kalau lalang, adik-adik ini Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya adik-adik ya. Nah, oke, Kak Agus mau tanya nih sama adik-adik nih. Ya, ini share-nya Kak Agus tutup dulu ya. Ya, tadi kan ceritanya tentang lalang dan gandum, ya kan? Tadi kalau gandum itu, ya kan, perumpamaannya, ya kan, orang yang baik hati, ya, kasih, sukacita, penguasaan diri. Nah, adik-adik apa yang adik lakukan sekarang nih kondisinya? Ya, sekarang itu media gadget, ya kan, terus ada Facebook, ada WA, ya kan. Nah, ya,
ada hal-hal yang negatif adik-adik di media sosial adik-adik ya, bikin status yang membuat orang nggak suka cita ya kan, memaki-maki di sosial media ya kan, terus di Facebook ya kan, di Instagram bikin status bahwa saya nggak suka nih sama orang ini ya kan, nggak ngomong sama orangnya tapi berbicaranya melalui media sosial ya kan, di Facebook, Instagram, emosi, kesel ya kan. Nah, itu seperti lalang adik-adik, seperti lalang. Nah, apalagi banyak dibully dengan kata-kata yang nggak menyenangkan ya kan. Nah, itu masuk perumpamaan tentang lalang ya kan. Perumpamaan tentang lalang ya kan. Terus apalagi kalau gandum, ya orangnya itu jadi berkat buat orang lain. Adik-adik itu selalu menyenangkan orang lain dengan kata-kata yang baik ya, dengan ucapan yang baik. Orang yang ada di sekitarnya bersukacita ya kan, sering memberi ya, sering memberikan yang terbaik buat orang tua. Kalau orang tuanya menyuruh adik-adik untuk membawa makanan, suruh belanja ke warung, adik-adik ya udah oke, saya aja mama yang saya beli ya, yang disuruh ke Indomaret atau Alfamart. Terus begitu kalau ada di rumahnya penguasaan diri gitu, nggak amarah, emosi gitu kan, berantem sama temen ya kan, suka membuli gitu ya kan, terus suka bikin sesuatu yang membuat orang kesel ya. Banyak kan adik-adik ya yang membuat kesel, itu seperti lalang, nanti dibakar. Nah, ini tentang perumpamaan kerajaan Allah ya kan. Kalau seandainya ya kan, kita anak-anak Allah ya, kita sebagai murid Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi gandum. Perumpamaan seperti gandum. Apa yang menjadi gandum harus bagaimana? Ya, kita kalau di media sosial harusnya tahu mana yang harus kita lakuin. Media sosial itu sebenarnya hal yang positif gitu, tapi bisa jadi negatif. Kita harus melakukannya harus bagaimana? Ya kan? Kita pakai media sosial itu buat belajar ya. Belajar ya, kayak seperti ini nih media sosial nih, Zoom meeting ya kan, buat apa? Mendengarkan firman Tuhan. Apalagi ya, bikin status-status yang baik ya tentang firman Tuhan, tentang membangun buat adik-adik ya kan. Terus kita mau sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat, menjadi buah-buah tadi, buah-buah roh ya kan, buah-buah roh yang membangun buat kita supaya kita menjadi anak yang saling saling menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita ya. Oke, sampai di sini Kak Agus, firman Tuhan, adik-adik paham nggak nih tentang gandum dan lalang? Siapa mau kasih Obed deh ya, apa sih yang Obed akan lakukan kalau Obed menjadi gandum, perumpamaan tentang gandum? Contoh aja satu. Ayo, apa? Menjadi buah-buah roh yang baik. Apa Obed? Satu aja contohnya. Obed, halo. Apa? Kan jadi gandum nih, perumpamaan gandum. Kalau penggunaan gandum itu kan hal yang baik. Apa yang akan Noel lakuin? Kalau Noel sebagai orang Kristen, anak Kristen, harus bagaimana nih menjadi gandum yang baik supaya orang lain di sekitar kita menjadi sukacita buat Obed. Apa? Safa deh, Safa nih, Safa. Noel deh. Ya, tadi kan ceritanya tentang gandum sama lalang, ya kan? Nah, kalau anak yang baik, yaitu menjadi jadi gandum. Gandum itu kan berbuah, dan berbuah itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, kalau Safa dalam kehidupan Safa, bagaimana nih? Safa menjadi gandum yang menjadi sukacita dan jadi berkat buat orang lain. Apa yang akan Safa lakuin dalam tingkah lakunya gitu? Gimana ya? Bingung jelasinnya. Hah? Bingung jelasinnya.
Apa, Kak? Nah, halo. Halo, Kak. Apa yang akan adik-adik lakukan sebagai orang Kristen kalau adik-adik menjadi yang terbaik buat orang lain sekitarnya? Apa yang adik-adik mau lakuin? Yang ngelakuin terbaik ya, Kak? Ya, Belajar rajin, Kak? ya boleh. Apalagi? Rajin ya. Boleh. Noel deh, Noel. Menolong orang lain, Kak. Ya, bagus. Apalagi? Obed. Apa, Obed? Tadi kan Noel bilang menolong orang lain. Apalagi Obed? Oke. Apa, Obed? Halo. Lintang deh, Lintang. Lintang. Tadi kan Noel udah, Lintang. Menolong teman yang lagi kesusahan. Yes, good. Yes. Yes, mana yes? Apa, Kak? Iya, yes. Apa ya yes yang akan mau yes akuin? Menjadi anak yang baik. Jadi anak yang baik, Ya. menolong orang tua. Yes. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya. Oke. Princess deh, Princess. Belajar yang rajin, Kak. Iya, oke. Terus siapa lagi nih? Ada lagi nih. Oke. Anggi mana Anggi? Iya. Anggi. Iya. Iya, Kak. Ya, apa? Jadi anak yang baik apa Anggi? Harus bagaimana? Jemima deh. Jemima mana Jemima? Jemima. Saya, Kak. Iya, apa yang Jemima akan lakukan sebagai anak yang baik? Rajin baca Alkitab, Kak. Ya, oke. Terus Jessica? Iya, Kak. Iya, apa yang Jessica lakukan menjadi anak yang baik? Bantu orang tua, Kak. Ya, boleh. Bagus. Nah, ya. Jadi, Kak Agus mau share lagi ya, bentar ya. Nih, ya. Kalau kita menjadi anak yang baik, ya kan? Nah. Ya. Tadi ayatnya dari mana, Kak? Apanya? Ayatnya. Ayat dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Stop dulu ya, bentar. Bentar ya, Dek. Nah, ini. Adik-adik Agus paham buah-buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya kan? Anak yang baik ada buah-buah roh di sikapnya, perbuatannya itu damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, ya kan? Kesabaran apa? Ya harus sabar adik-adik. Kalau seandainya adik-adik ngerjain tugas, ya kan?
nggak bisa, ya sabar untuk adik-adik belajar, ya kan? Belajar untuk bisa, ya. Terus setia kepada Tuhan, setia untuk dengar firman Tuhan, setia untuk sekolah minggu, ya kan? Setia kepada orang tua, sayang kepada orang tua, ya kan? Terus kemurahan, saling memberi, ya kan? Saling melakukan yang terbaik buat orang lain di sekitar kita. Kebaikan juga, ada kasih, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, ucapan, perkataan harus baik kalau adik-adik menjadi anak-anak terang dan menjadi anak-anak yang dibanggakan sama orang tua, ya kan? Kalau adik-adik anak yang nggak baik, ya kan, itu ada kecemaran situ, ada penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, ya, kebencian, ya kan, terus roh pemecahan, kedengkian, ya kan, pesta pora, ya adik-adik ya. Nah, kalau buat adik-adik apa hal yang negatifnya? Yaitu sering jahilin temen, ya kan, nggak mau belajar, nggak taat sama orang tua, ya kan, terus suka marah, ya kan, terus kalau dikasih tahu nggak mau didengar sama orang tua, ya kan, terus nggak pernah ke gereja, nggak pernah sekolah minggu. Nah, itu buat adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak lakukan firman Tuhan, ya kan. Nah, oke. Nah, tema kita itu mengendalikan diri, adik-adik, itu yang harus adik-adik lakukan, mengendalikan diri, yaitu tentang bagaimana pengumpahan gandum dan lalang. Nah, Kak Agus ada tugas buat adik-adik khusus yang anak taruna, ya. Taruna nanti tugasnya ini adik-adik ya, nanti Kak Agus akan share di WA, ya kan. Jadi nanti adik-adik yang sudah saya lakukan, contoh hal yang negatif ya, yang sudah saya lakukan, memaki teman, tidak menghormati orang tua, berkelahi, gosip, pencuri, malas bekerja dan belajar, menipu. Nanti adik-adik di situ conteng ya, nggak apa-apa. Ya, conteng. Yang mana nih yang adik-adik pernah lakuin? Halo? Halo? Iya ya, kenapa? Yang pelajaran yang dapat dari cerita GSM itu apa, Kak? Oh, entar dulu, bentar ya. Bentar sayang ya. Ini dulu ya, Kak. Ini nanti tugasnya ini. Nanti adik-adik ya perhatiin ya. Ini tugasnya ya. Jadi nanti yang akan dilakuin apa perkataan yang baik, menghormati orang tua, damai, tidak gosip, tidak mencuri. Nanti adik-adik conteng ya. Ini buat taruna. Nanti Madia Kak Agus juga share. Ya. Kalau yang aktivitasnya yang Madia nanti gini. Ada satu kolom, nanti Kak Agus share juga, nanti di WA. Orang tua sedang keluar rumah, ada PR yang harus segera dikerjakan, tapi aku juga tidak bermain games online. Menonton TV sesukanya. Apa yang adik-adik akan lakuin? Apa mau nonton, apa mengerjakan tugas, atau menonton TV, atau main games. Nanti adik milih mana yang baik buat adik-adik. Ini hal yang positif, yang baik buat adik-adik. Ya, nanti Kak Agus akan share. Nah, jadi apa sih yang tadi si Princess tanya? Apa sih temanya itu tentang pengendalian diri, Matius 13 ayat 24 sampai 30. Terus tujuannya apa sih? Tujuannya ya kan? Anak-anak berperilaku yang baik kepada orang lain. Catat ya adik-adik ya. Apa sih kesimpulan cerita Kak Agus tadi? Ya. Kesimpulan dari Kak Agus tadi ceritanya tentang gandum dan lalang. Anak-anak harus menjadi berkat buat orang lain dengan sikap yang baik. Udah, ada chat belum? Tadi dari mana? Matius
temanya tadi tulis ya, temanya ya. Pengendalian diri. Tulis ya, temanya dulu tulis. Temanya udah Kak. Temanya itu pengendalian diri. Catat Ya, Kak. di buku agenda. Udah. Ya, ayat Alkitabnya itu dari Matius 13. Udah. Ayat 24 sampai dengan 30. Udah. Ya, Kak. Udah. Ya. Apa yang adik-adik akan lakukan setelah mendengar firman Tuhan? Ya. Yang adik-adik lakukan, yaitu adik-adik, catat ya, harus bisa, tulis ya, adik-adik harus bisa membedakan perilaku yang baik dan tidak baik. Udah ya? Ya. Adik-adik harus bisa membedakan perilaku yang baik dan tidak baik. Perilaku yang tidak baik apa? Nanti adik-adik tulis itu apa aja. Perilaku yang baik apa? Adik-adik tulis ya. Terus kedua, adik-adik melatih mengelola emosi. Ya. Jadi adik-adik bisa mengendalikan diri supaya emosinya bisa baik, ya kan? Contohnya apa? Tadi tentang emosi, yaitu adik-adik kalau dikata-katakan dihina sama teman, ya kan? Adik-adik bisa mengendalikan diri. Adik-adik harus menahan emosi. Ya. Jadi ada dua. Tadi apa aja tadi? Adik-adik harus bisa membedakan perilaku yang baik dan tidak baik. Terus yang kedua, adik-adik harus bisa mengelola emosi, menjaga emosi. Ya. Udah ya? Udah ya? Nah, kalau seandainya perbuatan baik, tadi perumpamaan tentang apa ya? Perbuatan baik tentang apa ya? Pohonnya. Ya. Perumpamaan tadi perumpamaan tentang apa? Gandum ya. Kalau yang baik itu gandum, kalau yang jahat itu apa? Lalang ya. Jadi kalau seandainya sudah panen, gandumnya dimasukkan ke lumbung, lalangnya dibakar. Nah, kalau adik-adik sebagai orang Kristen, apa yang harus diragu? Berbuat baik masuk surga, berbuat nggak baik masuk neraka. Tapi adik-adik bisa belajar menjadi orang yang lebih baik, belajar untuk menjadi orang yang baik supaya kalau Tuhan panggil kita masuk ke dalam surga. Ya. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Yesua Kak. Ya, Yesus apa? Saya kan udah selesai temanya, bahan pelajaran tentang pengajaran yang saya dapatkan. Tinggal ayat hafalan. Oh ya, ayat hafalnya nanti ya. Kita kerjain tugas saja. Hari ini nggak ada ayat hafalan sih. Oh, nggak ada ayat hafalan Kak. Ya, nanti ada tugas saja. Nanti tugasnya yang tadi yang Kak Agus yang itu nanti Kak Agus WA ke adik-adik di grup, nanti adik kerjain tugasnya. Jadi menjadi anak yang baik harus bagaimana sikapnya. Yang taruna itu tentang komitmen yang tadi ya. Jadi yang adik-adik pernah lakukan hal yang negatif apa aja, yang tidak baik apa aja, nanti dibikin gitu, nanti adik-adik tinggal contoh ya. Contoh kayak gini nih ya. Ini khusus taruna ya. Nanti nih yang ini nih. Bentar ya. Nah ini.
Ya, yang ini, ya ini nanti buat Taruna ya, yang sama dia beda nanti saya Agus saya lagi ya. Nah ini yang Taruna nanti gini, yang sudah saya lakukan hal yang negatif, yang saya lakukan hal yang nggak bagus, yang nggak baik, apa aja sih? Saya pernah nih memaki teman, tidak menghormati orang tua, berkelahi, bergosip, mencuri, malas bekerja dan belajar, menipu. Nah nanti adik conteng di sini. Ya, habis itu komitmennya dari ini apa yang adik-adik akan lakukan, ya apa yang adik-adik lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya berkata baik, menghormati orang tua, berdamai, tidak bergosip, tidak mencuri, rajin bekerja dan belajar, jujur, tidak mengganggu teman, menyayangi orang tua. Nah ini diconteng. Nanti ya kehidupan adik-adik ini harus ditinggalkan pelan-pelan. Ya, ini harus ditinggalkan. Tadinya memaki-maki teman, akhirnya nggak jadi maki-maki teman lagi. Tadinya tidak menghormati orang tua, sekarang menghormati orang tua. Tadinya sering berkelahi, sekarang berdamai. Tadinya bergosip, sekarang tidak bergosip, ngomongin teman melalui media sosial, ya kan. Tadinya mencuri, tidak mencuri. Tadinya malas bekerja dan belajar, sekarang rajin bekerja. Tadinya menipu, sekarang adik-adik jujur. Tadinya mengganggu teman, sekarang tidak mengganggu teman. Tadinya marah, adik-adik menyayangi orang tua, ya. Yang ini, yang apa? Yang bentar. Ya. Nah, ini yang nanti adik-adik kerjain ya. Ya. Kalau nggak ini deh, Kasmadia sama Tarun aja deh, gabung deh. Soalnya yang itu belum Kak share deh. Yang ini aja ya. Ini Kas Taruna sama dia buat ini ya. Nanti Kak Agus yang share ini ya. Oke. Oke. Oke, Kak. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kak. Ya. Apa? Jadi kalau lalang dan gandum itu berteman gitu, Kak, perumpamaannya gitu. Bentar ya, bentar. Bagaimana? Jadi maksudnya, Kak, tentang perumpamaan lalang dan gandum gimana, Kak? Oh, jadi gini, perumpamaan tentang gandum dan lalang, mungkin yang baru masuk ya, Zoom meeting ya. Perumpamaan gandum itu tentang kerajaan surga, ya kan? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini ada perumpamaan tentang gandum dan lalang. Nah, gandum itu bentuknya, tadi Kak Agus kasih tahu, share dulu bentar. Nah, nih. Nah, ini loh bentuk lalang, ya, kata Tuhan Yesus. Ini bentuk lalang. Nah, ini bentuk gandum, ya. Nah, waktu itu, ya kan, perumpamaannya, ya, orang yang baik menabur benih itu bibit, adik-adik ya, benih itu bibit, menabur ke tanah, ya kan, untuk supaya gandum itu bertumbuh dan berbuah, bulir-bulir ini berbuah. Tapi adik-adik, ya kan, ada orang jahat, ya. Orang jahat itu setelah gandum itu ditaburkan ke tanah, ya adik-adik, ya kan, orang jahat itu malam-malam waktu batu istirahat malam, ya kan, orang jahat itu menabur benih lalang, adik-adik. Benih lalang. Nah, hambanya melihat, loh kok itu ada lalang sama gandum. Terus, ya, hambanya bertanya sama tuannya, Tuan boleh nggak kalau lalangnya saya cabut? Ya, saya cabut. Tapi kata tuannya nggak usah dicabut, berbarengan aja tumbuhnya sama-sama antara lalang dan gandum. Nah,
Tapi lalang itu kan mengganggu adik-adik, mengganggu tumbuhan si gandum. Ya, pas sama-sama bertumbuh, jenisnya sama adik-adik. Lalang itu dan gandum jenis tumbuhannya sama, ya, bentuknya hampir mirip. Ya, tapi kalau lalang tidak menghasilkan buah butir-butir gandum. Kalau lalang itu daun-daun aja, panjang-panjang, yang kayak gini, panjang-panjang, ya kan. Tapi kalau gandum begini nih, kayak padi tuh, ya. Nah, setelah panen, gandumnya mau dipanen, gandumnya itu dipisahkan, ya, sama tuannya, sama hambanya, dipisahkan antara gandum dan lalang. Kan tumbuhnya tadi berbarengan nih, sama nih ya, berbarengan. Nah, karena sudah panen, ya kan, sudah mau diambil bulir-bulirnya, ya kan, dipisahkan antara lalang dan gandum. Nah, setelah dipisahkan, lalangnya kan sudah nggak bermanfaat, harus dimusnahkan. Akhirnya lalangnya dimusnahkan, adik dibakar. Ya, setelah itu gandumnya yang menghasilkan itu dimasukkan ke lumbung padi atau lumbung gandum, ya kan, dimasukkan, ya, supaya bisa menghasilkan buat kita makan, kita konsumsi, kita makan. Nah, maksudnya apa sih perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita sebagai murid-muridnya, bahwa kita harus menjadi apa? Menjadi gandum, karena gandum itu berbuah, ya kan? Menghasilkan gandum, berbuah. Kalau berbuah itu apa? Menghasilkan bulir-bulir gandum, dan gandumnya bisa kita makan. Tapi kalau lalang, ya kan? Lalang itu kan cuma menjadi penghalang, ya kan? Menjadi penghalang, merusak tanaman. Jadi harus kita buang, ya. Nah, maksud perumpamaan ini, kita nggak boleh jadi lalang, kita nggak boleh merusak, ya, kita nggak jadi berkat buat orang lain, dan kita nggak jadi buah-buah, ya. Kita cuman, ya, kita nggak boleh menjadi lalang, karena lalang itu merusak. Jadi kita harus menjadi gandum perumpamaannya. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi gandum. Gandumnya apa sih yang harus kita lakuin? Ya, kita harus menjadi anak baik. Harus anak baik apa? Harus sabar, harus setia. Setianya apa? Rajin ke sekolah minggu, ya kan? Ya, rajin ke gereja, ya kan, rajin ikut paduan suara anak, ya, itu kesetiaan. Terus kemurahan, adik-adik harus saling memberi, saling menolong. Kebaikan sama, saling menolong, kasih kepada orang lain. Nah, itu yang adik harus lakukan sebagai perumpamaan gandum. Dalam kehidupan kita harus bagaimana orang Kristen, itu harus berbuat baik, harus bisa berbuah. Berbuahnya apa? Sikap-sikap yang baik. Kalau jadi lalang apa? Nah, kalau jadi lalang ya itu, maunya emosi, kesel, amarah, ya kan? Benci, terus suka marah, suka memaki-maki teman. Kalau di media sosial suka bikin status, saya nggak suka nih sama si A, saya nggak suka sih sama B, dia orangnya nggak baik sama saya nggak suka, saya kesel banget, emosi saya sama dia, bikin status itu nggak boleh. Gitu, ya. Paham nggak? Jadi lalang yang jahat, Kak? Yes, lalang itu di perumpamaan sama Tuhan Yesus itu perumpamaan orang yang jahat. Tapi gandum perumpamaan yang baik. Perumpamaan itu mengisahkan bahwa orang yang baik itu harus berbuah. Berbuahnya apa? Sikap kita yang baik, ya, kepada orang tua, kepada teman, ya kan. Terus kalau di media sosial nggak boleh bikin status hal yang negatif, ya kan, yang membuat kita orang lain tidak suka sama kita, gitu. Ya, paham ya? Paham nggak? Iya. Paham, Kak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ya, paham ya? Yang belum paham siapa? Nah, tadi apa yang kita lakuin? Yaitu harus anak-anak Tuhan harus bisa membedakan, tadi udah dicatat ya, harus bisa membedakan perilaku yang baik dan tidak baik. Perilaku yang tidak baik itu apa sih? Ya, perilaku yang tidak baik apa sih? Yaitu amarah, emosi, ya kan, sering menyontek, ya kan, terus
nggak taat sama orang tua, ya kan? Tapi yang baik apa aja? Saling mengasihi, saling memberi, terus rajin ke sekolah minggu, gitu ya. Paham ya? Gitu. Terus yang kedua, mengendalikan emosi, ya kan? Mengendalikan emosi adik-adik, emosi supaya adik-adik nggak cepat marah, gitu. Mengendalikan emosi. Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi adik-adik sebelum Kak Agus tutup? Nanti Kak Agus kasih apa aktivitas ya tadi aktivitasnya ya. Hari ini nggak ada ayat hafalan ya. Jadi dipisahin Kak lalang, habis itu dibakar gitu Kak. Iya, dipisahin, perumpamaannya dipisahin. Jadi kalau anak-anak yang tidak baik nanti kalau Tuhan Tuhan memanggil ya akan masuk ke dalam neraka. Perumpamannya begitu, dimusnahkan. Tapi kalau menjadi anak yang baik akan masuk ke surga. Gitu. Jadi kita harus berbuat baik. Ada lagi nggak? Enggak sih Kak, ada itu doang. Itu doang. Nah, tadi kan ada komitmen tuh yang nanti ke Agus, adik-adik Agus bikin ya komitmennya. Saya pernah emosi, saya pernah marah, saya pernah nggak taat sama orang tua. Nggak apa-apa, conteng aja. Ya, bukan berarti kita ini manusia penuh dengan dosa, pernah melakukan itu, tapi kita harus bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya. Oke, cukup sekian cerita Kak Agus. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaan nggak? Tadi temanya tentang apa ya? Pengendalian diri. Pengendalian diri Kak. Bahannya dari mana? Apa Kak? Matius Bahan 13 ayat 13 ayat 24 sampai 30. Nah, terus pelajaran yang kita dapat apa? Tadi ada 2 poin. Kita harus membedakan perilaku yang baik dan tidak baik Kak. Ya, terus satu lagi, mengendalikan emosi. Melatih mengendalikan emosi. Ya, melatih mengelola emosi. Ya, mengendalikan emosi ya. Melatih Udah? Udah Kak. Ke aktivitasnya di print nggak? Nanti aktivitasnya ya adik-adik print ya kan, nanti adik-adik conteng atau adik-adik ya bagaimana caranya nanti Kak Agus share di WA kan yang tadi tuh yang komitmen yang baik, yang jahat, yang tidak baik dan baik. Nah, adik-adik pernah kan lakuin nih, nggak pernah tatap orang tua udah pernah lakuin. Terus marah pernah lakuin. Tapi komitmennya itu nanti setelah adik-adik udah conteng ini, komitmen yang baiknya apa? Oh, adik-adik sudah tidak marah lagi, adik-adik taat kepada orang tua, adik-adik udah nggak marah lagi, terus adik-adik baik, adik saling menolong. Gitu, nanti adik-adik print, habis di print, adik conteng-conteng gitu, ya ditanda-tandain, adik-adik share ke kakak. Ya, seperti biasa ya. Kenapa? Boleh, tapi adik bisa diconteng kan? Bisa nggak? Bisa. Kalau bisa nggak apa-apa. Nanti pakai itu aja. Pakai yang edit. Edit kan ada warna tuh. Ya kan? Di WA kan hasil fotonya dan adik-adik edit, habis edit adik-adik akan bisa tuh centeng-centeng gitu kan. Ya. Boleh. Ya, nanti Kak Agus share di kelas Madia sama Taruna ya. Ya. Setuju ya? Coba mukanya di videonya dibuka. Videonya semua dibuka dong. Sapa. Iya. Iya, oke. Udah ya. Semua ya, udah ya. Jadi aktivitasnya cuma dicentang doang kan, Kak? Iya, dicentang doang. Tapi nanti ada satu lagi.
Kusmadia juga. Boleh ya. Ya. Kalau Taruna ini aja, kalau Madia tuh ada 2. Yang tadi Kak Agus share sama yang Kakak Agus belum share, nanti Kak Agus share. Nanti ini laptopnya saya belum ini ya. Tadi kayaknya bisa deh. Bentar ya. Dia bisa nggak di WA nih? Saya cek lihat. Bentar ya. Bentar. Kak Agus foto juga sih yang ininya nih. Nih. Bisa nggak ya? Oke, bisa nih kelihatannya nih. Ya, bentar. Kak Agus buka ini dulu, WA-nya Kak Agus buka ya. Bentar ya, Dek. Nih, saya share dulu ya, Kak Agus share ya, bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Nah, ini nanti yang kelas, tadi kan kelas Taruna yang tadi tuh. Nah, yang Taruna Madia ada 2 tugas nih. Yang tadi yang komitmen, yang satu lagi yang ini nih, Madia nih. Nah, ini tentang gini. Aktivitasnya menulis apa yang bisa dilakukan bila menghadapi situasi demikian dan mengapa ia memilih hal yang tersebut. Tuliskan di kolom tersebut. Setelah menulis Guru Sekolah Minggu bisa mengajak untuk mendiskusikan. Jadi contoh gini, orang tuaku sedang keluar rumah. Ada PR yang harus segera dikerjakan, tapi aku juga bisa bermain game online dan menonton TV sesuka aku, di sesuka hatiku. Jadi adik-adik kalau ada kasus, ada cerita kayak gini, adik-adik di kolom ini apa yang adik-adik lakukan? Contoh. Apa adik? Mengerjakan PR, Kak. Ya, bagus. Terus lagi, temanku kehilangan uang di sekolah saat belajar pelajaran olahraga. Teman-teman menuduh aku karena saat belajar, apa tuh? Teman-teman menuduh aku karena saat pelajaran olahraga aku berada di kelas sendirian. Nah, apa yang adik-adik lakuin? Adik-adik dituduh. Ya, bilang bahwa adik-adik nggak melakukan. Ya, kayak gitu ya, nanti di sininya ya. Ya, paham ya? Paham nggak? Nanti tulis di mana, Kak? Di sini di kolom nanti. Makanya ini kan ditulis, nanti disalin aja. Nih. Ya, nanti Kak Agus share ya, adik-adik ya. Nah, ini kan nggak bisa tulis di sini ya. Adik-adik harus di-print. Ditulis di sini. Kalau yang ini khusus kelas Madia nih. Ya. Ya. Ya pahamnya cerita ini ya, tugasnya ya. Temanku kehilangan uang di sekolah saat pelajaran olahraga.
teman-teman menuduh aku karena saat pelajaran olahraga aku berada di kelas sendirian. Nah, kalau itu hal yang nggak baik. Adik-adik menuduh, padahal kan bukan temannya yang ada bukan teman yang ngambil. Nah, apa yang adik-adik lakukan di sini? Kamu adik-adik tulis di sini ya. Ya, oke ya. Kita Agus share ya di WA ya. Paham ya tugasnya ya? Madia ada pertanyaan nggak? Kelas Madia ada pertanyaan nggak? Enggak, itu doang, Kak. Udah cukup ya? Ya nanti tugasnya ada 2 ya. Kalau Madia tugasnya ada 2 ya, komitmen sama yang tadi. Ya, terus ya kalau Taruna hanya komitmen doang. Perilaku yang tidak baik, terus yang baiknya harus bagaimana. Oke? Oke, udah cukup sekian ya dari kakak ya. Kita bersatu dalam doa. Berdoa yuk. Kak, kalau udah selesai kirim kemana, Kak? Nanti kalau sudah selesai boleh kirim ke WA Kak Agus atau di grup kelas masing-masing. Ya. Oke? Setuju ya? Ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan lagi nggak tugasnya? Nggak ada, Kak. Ada ya? Ya, kita bersatu doa yuk. Kita bersatu dalam doa. Dibuka semua itunya, videonya dibuka. Videonya dibuka. Anggi, Safa, Obed, yuk buka yuk. Udah, Kak. Kan kita Obed belum buka. Obed. Nah, Safa sama Yes ya? Iya, Kak. Kita satu ruangan. Oh, satu ruangan. Obed mana Obed? Obed buka, Obed. Saya lagi nginep Kak di rumah Safa, jadi satu ruangan. Oh ya, yuk kita bersatu dalam doa yuk. Ayo, lipat tangan. Kalau belum lipat tangan, Kak Agus belum mulai. Anggi berdoa. Ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih firman-Mu telah kami dengar pada hari ini tentang bagaimana perumpamaan gandum dan lalang. Biar hamba-Mu ini ada di kami menjadi gandum yang baik dan menjadikan perilaku yang baik dan saling menghargai, saling memberikan yang terbaik buat kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus. Kami ingin mau belajar menjadi orang yang lebih baik, Tuhan. Bapak di surga, kami serahkan semua ibadah ini ke dalam kasihan Tuhan, biar kami bisa kami lakukan menjadi yang terbaik dan perilaku yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati, ya kan? Jangan lupa adik-adik kalau keluar rumah harus pakai apa? Masker. Terus? Hand sanitizer. Terus? Cuci tangan. Iya. Oke. Selamat hari Minggu. Salam buat mama papanya ya. Ya. Makasih, Jangan lupa ya. Jangan lupa ya tugasnya ya. Kak Agus tunggu ya tugasnya ya. Tugasnya jangan lupa ya. Kasih, Kak.